Ya, sudah. Selamat Silakan. pagi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang optik geometri. Sebelumnya, apa sih optik geometri itu? Optik geometri atau optika sinar menjabarkan perambatan cahaya sebagai vektor yang disebut dengan sinar. Di optik geometri ada pemantulan. Pemantulan ini ada dua, ada yang pemantulan cahaya oleh permukaan halus, itu seperti cermin datar yang disebut dengan pemantulan teratur. Terus yang kedua, ada pemantulan cahaya oleh permukaan-permukaan kasar yang disebut dengan pemantulan baut. Terus ada juga hukum pemantulan. Hukum pemantulan ini yang pertama ada sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, datang I sama dengan sudut pantul R, seperti gambar di sini. Terus ada pemantulan pada cermin datar. Ini yang pertama. Sifat-sifatnya, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang kedua, maya atau tidak diproyeksikan pada layar. Yang ketiga, tegak dan menghadap terbalik terhadap bendanya. Dan yang keempat, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda atau yang disebut dengan perbesaran bayangan M sama dengan 1. Yang kedua, ada pemantulan pada cermin lengkung. Ya, para astronom menggunakan cermin-cermin lengkung yang besar dalam teleskop mereka untuk mengumpulkan cahaya redup yang berasal dari bintang yang jauh. Ada dua jenis cermin lengkung sederhana, yaitu cermin silinder dan cermin bola. Di sini ada gambarnya. Yang A itu cermin cekung dan yang B itu cermin cembung. Sudut PMC itu sudut buka cermin dan titik M itu titik pusat. Ini ujung cermin, dan pada yang bagian B itu, yang O itu titik tengah cermin, dan garis di B yang ini yang belakang itu sumbu utama cermin. Yang ketiga, ada pemantulan pada cermin cekung. A, ini ada 3 sinar datang istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumber utama cermin dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumber utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungannya M dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan tersebut. Habis ini ada rumus untuk mencari hubungan jarak fokus dan jari-jari kelengkungan cermin. Ini yang pertama ada pada cermin cekung, yaitu titik fokus F berada di depan cermin dengan rumus F sama dengan 1/2R. Dan yang kedua, ini adalah rumus pada cermin cekung, yaitu titik fokus F berada di belakang cermin dengan rumus F sama dengan min 1/2R. Selanjutnya ada perbesaran bayangan. Ada dua konsep perbesaran, yaitu perbesaran linear dan perbesaran angular. Perbesaran linear didefinisikan sebagai perbandingan antara tinggi bayangan dan tinggi benda. Di sini ada rumus untuk definisi perbesaran linear dengan rumus M sama dengan H aksen per H, dan rumus perbesaran linear, tadi itu definisinya, yang ini baru rumus perbesaran linearnya, yaitu M sama dengan H aksen per H sama dengan minus S sama dengan S, dengan catatan H aksen positif menyatakan bayangan adalah tegak dan maya, dan untuk H aksen negatif menyatakan bayangan adalah terbalik dan nyata. Di sini ada tabel, bisa dilihat kalau misalnya nilai M-nya itu lebih dari 1 maka positif dan sifat bayangannya itu maya, tegak, super besar. Untuk M kurang dari 0 kurang dari
1 kurang dari M kurang dari 0 itu positif, maka sifat bayangan maya tegak diperkecil. Untuk minus 1 kurang dari M yaitu atau negatif itu sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Untuk M sama dengan minus 1 itu negatif, sifat bayangannya itu nyata, terbalik, sama besar. Dan yang kelima, 0 kurang dari M kurang dari min 1 atau negatif itunya, sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya ada rumus umum cermin lengkung, yaitu 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan S per F. S plus di sini ada aturannya. S plus jika atau S positif jika benda terletak di depan cermin atau benda nyata, dan untuk S minus atau S negatif yaitu jika benda terletak di belakang cermin atau benda maya. Untuk S aksen positif itu jika bayangan terletak di depan cermin atau bayangan nyata. Sedangkan untuk S aksen negatif itu jika bayangan terletak di belakang cermin atau bayangan maya. Dan untuk F bertanda positif itu adalah cermin cekung, dan untuk F bertanda negatif itu adalah cermin cembung. Yang keempat, ada pemantulan pada cermin cembung. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cembung, yaitu pertama, sinar datang sejajar sumber utama cermin dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus F. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus F dipantulkan sejajar dengan sumber utama. Dan yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat lengkungan M dipantulkan kembali seakan-akan dari titik proses lengkungan tersebut. Selanjutnya, ini ada pembiasan. Di pembiasan ini ada hukum Snellius. Yang pertama ada hukum 1 Snellius, yaitu sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Dan hukum 2 Snellius, jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, sinar dibelokkan mendekati garis normal dan kembali. Kebalikannya, sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat. Sinar dibelokkan menjauhi garis normal. Di sini ada persamaan Snellius dan indeks bias mutlak dengan rumus N sama dengan sin QI per sin QR. Ini adalah persamaan Snellius. Dan bentuk umum persamaan ini adalah N1 sin Q1 sama dengan N2 sin Q2, seperti yang sudah kita pelajari dalam pelajaran fisika yang minggu-minggu lalu. Ada kan waktu sekolah. Selanjutnya ini ada yang keempat, ini hubungan antara cepat lambat, frekuensi, dan panjang gelombang cahaya dengan indeks bias. Hubungan V dan N ini adalah V1 N1 sama dengan V2 N2. Dan indeks bias minimum ini N sama dengan C per V sama dengan cepat lambat cahaya dalam udara dibagi dengan cepat lambat cahaya dalam medium. Selanjutnya ada V1 sama dengan F lambda 1 dan V2 sama dengan F lambda 2. Terus ada hubungan antara panjang gelombang dan indeks, ini lambda 1 dikali N1 sama dengan lambda 2 dikali N2. Catatannya di sini yang di hubungan ini, jika tidak diberikan indeks bias udara maka N-nya sama dengan 1. Terus yang E ini adalah pembiasan pada permukaan lengkungan, yaitu dengan yang pertama ada persamaan S dan S aksen permukaan lengkung dengan rumus N1 per S ditambah N2 per S aksen sama dengan N2 dikurang N1 per R. Yang kedukung dengan rumus M sama dengan H aksen yang ini per H sama dengan minus N1 S aksen dibagi N2
S. Ya, S. Terus yang ketiga ada pembiasaan pada permukaan datar. Ini hubungan antara S dan S aksen dengan rumus dengan ini N1 per S ditambah N2 per S aksen. Selanjutnya ada refleksi. Di sini ada refleksi pada permukaan bola, yaitu cermin cekung dengan rumus S1 per S ditambah 1 per S aksen ditambah sama dengan 2 per R. Ada juga yang titik fokus dan panjang fokus, ini dengan rumus 1 per tidak terdefinisi ditambah 1 per S aksen sama dengan 2 per R. Selanjutnya ada, dan di sini S aksennya itu sama dengan R per 2. Terus ada bayangan sebuah benda dipanjangkan dengan rumus M sama dengan minus S aksen per S. Ini juga ada tambahan yang kemarin, sebentar. Untuk gambar yang pertama, ini adalah lensa biconvex, yaitu lensa yang cembung. Ini biconvex ini yang cembung-cembung. Kalau plan convex itu cembung datar, dan lensa convex itu cembung cekung. Sedangkan yang ini biconvex dengan rumus yang pertama adalah 1 per F sama dengan di dalam kurung N2 per N1 dikurang 1 dikali dengan 1 per R1 dikurang 1 per minus R2. Itu rumus yang pertama. Dan rumus yang kedua itu ada 1 per F sama dengan buka kurung N2 per N1 dikurang 1 dikali dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Ini rumus yang kedua. Yang gambar kedua ini adalah lensa biconcav atau sering disebut dengan, ini merupakan lensa cekung, yaitu biconcav, yaitu cekung-cekung. Sedangkan yang plan concav itu cekung datar, dan convex concav itu cekung cembung. Rumus dari lensa biconcav ini 1 per F sama dengan di dalam kurung N2 per N1 dikurang 1 dikali dengan 1 per minus R1 dikurang 1 per R2. Itu adalah materinya. Ini saya ada cari contoh soalnya. Yang pertama ini soalnya. Ditunjukkan aja contoh soalnya. Nah, ditunjukkan aja. Iya, Pak. Ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua agak lama. Oh iya, Pak. Ini yang kedua. Agak lama dikit. Ya, berikutnya. Oke. Ini yang ketiga. Sampai dengan kunci jawabannya. Iya, Pak, itu hasilnya. Oh iya, sudah. Ya. Terus ini yang keempat. Terus sampai 8,125. Ya. Cembung. Oke. Berapa soal? 6, Pak. 6. Ya, 2 lagi. Terus. Ya, naikkan dikit. Ya. Ini yang sebuah lensa jari-jari 80. Iya, Pak, positif 80. Padahal itu sudah lensa cembung, pasti 80, pasti positif sudah. Iya sih, Pak. Cuma saya tambahin aja. Ya, soal terakhir. Ini yang terakhir.
benda diletakkan letak bayangan di belakang lensa. Oh Iya, iya, betul. ini yang B-nya. Perbesaran. Ya, Kenapa? Itu S-aksennya kenapa negatif? Maka dia bayangan nyata. Ayo. Bayangan nyata. Kenapa S-aksennya negatif? Ini kurang tanda mutlak dalam menentukan nilai magnitudo atau perbesaran bayangan. Jadi harus ada tanda mutlaknya, kurung siku namanya itu. Jadi semua iya Pak. nilai negatif itu dipositifkan. Tapi kalau berdasarkan keterangan yang di atas, 30 cm di belakang lensa bayangan nyata, tidak usah ditambah dengan negatif. Langsung aja 30 cm jarak bayangannya, jarak bendanya 30, perbesarannya 1. Berarti benda ini tepat diletakkan sejauh jari-jari lensa ya. Coba scroll sedikit ke atas. Soal nomor 6. Kita. Coba benda 30 cm di depan lensa konvergen dengan jarak fokus 15. Fokus itu berarti setengah dari jari-jari. Berarti kalau 15 kali 2, 30 kan? 30, ya. Nah, tadi saya lihat ada tabel di atas itu. Kalau jarak bendanya sama dengan jarak jari-jari, maka perbesarannya akan sama dengan nilai 1. Artinya besar bayangan sama dengan besar objek, gitu kan? Lensa Ya. cembung. Atau itu tadi dipakai untuk cermin cekung? Sebentar ya, Pak. Ada yang tabel tadi di sebelah kanan, halaman keempat kan? Halaman keempat atau halaman keenam? Iya Pak. Sebentar. Pas cermin, kalau nggak salah tadi. Iya Pak, laptop saya lagi nggak salah. Oh, nggak apa-apa. Yang ini Kakak. Nah, tuh ada tabel kan? Coba lagi sedikit tadi. Ya, yang ini. M. Seharusnya ada M sama dengan 1. Iya. Apa nih? Nyata Oh terbalik. iya, ada. Seharusnya tidak ada magnitudo. Magnitudo itu tidak pernah negatif. Tapi kalau dia kecil dari, walaupun kecil, nilainya itu 0, berapa gitulah. 0, sekian. Artinya ada M yang lebih kecil dari 1, bukannya M lebih kecil dari -1 ini. Oh, Nah, iya Pak. kalau seperti ini berarti ada di antara nilai interval namanya. Ya, itu nanti diperbaiki lah yang tabel ini. Iya Pak. Dikirim ulang lagi Kakak. Nggak usah, langsung aja di situ ditambah ralatnya, tidak ada tanda negatif. Yang ada itu lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1. Tidak ada dia negatif. Ya. Magnitudo tidak ada negatif.